Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kita lanjutkan rekreasi matematika dalam ilmu kimia. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks disproporsionasi atau reaksi autoredoks menggunakan metode transfer oksigen. Reaksi yang akan kita setarakan seperti yang ada di layar. Sekarang kita akan lakukan pemasangan spesi reaksi disproporsionasi. Kita mulai dengan cara memilih satu spesi, tentu saja yang kita pilih ini di ruas kiri yang nanti akan kita pasangkan dengan zat yang mengandung unsur yang sama dengan yang ada di ruas kiri. Sekarang kita pilih salah satunya, dalam hal ini adalah Cl2. Ini nanti kalau kita pasangkan berarti ada dua peluang. Yang pertama adalah dengan NaCl, dan yang kedua nanti adalah Cl2 akan kita pasangkan dengan NaClO3. Bila kita sudah dapati seperti ini, kita harus pastikan dulu bahwa jumlah Cl di ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Karena harus sama, maka dari yang ada ini kita kalikan 2 sehingga Cl2-nya itu sama. Sekarang kita amati, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, sebutlah yang di atas itu sebagai persamaan 1 dan yang di bawah itu adalah persamaan 2. Setelah kita setarakan jumlah Cl, sekarang kita periksa. Unsur atau atom yang ada di ruas kanan harus ada juga di ruas kiri. Tetapi kita hanya boleh menggunakan zat yang memang dalam suatu persamaan itu ada. Jadi kita tidak mengada-ada. Nah, dalam hal ini Na di ruas kiri ini kan tidak ada ini. Di ruas kanan ada. Maka kita harus tambahkan dari persamaan yang NaOH ini. Jadi Cl2 kita reaksikan dengan NaOH dan menghasilkan NaCl. Sekarang kita setarakan Na-nya. Untuk O dan H kita tidak perhatikan dulu. Demikian pula yang di bawah. Ini juga ada Na-nya. Untuk O tidak kita perhatikan sekali lagi. Maka kita juga bisa menggunakan NaOH seperti yang di atas. Dari persamaan 1 dan 2 itu, unsur-unsur di kiri juga ada di kanan. Di kanan juga ada di kiri untuk kedua persamaan. Sekali lagi, fokus kita adalah unsur selain O dan H. Oke, sekarang setelah kita periksa unsur-unsur selain O dan H sudah setara, proses berikutnya menyetarakan jumlah H dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan H. Sekarang kita amati persamaan pertama. Persamaan pertama ini di ruas kanan tidak ada H, di ruas kiri ada sebanyak 2. Maka yang di ruas kanan ini kita bisa tambahkan H2O sebanyak 1. Karena setiap molekul H2O mengandung H sebanyak 2. Demikian pula untuk yang persamaan kedua. Jumlah hidrogen sudah setara. Nah, proses yang menentukan itu adalah penyetaraan jumlah atom oksigen. Karena kita menggunakan metode transfer oksigen, maka yang kita munculkan hanya oksigen. Di sini kita tidak akan melibatkan ion. Sekarang kita setarakan jumlah oksigen. Jumlah oksigen di ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Kita periksa di ruas kiri persamaan pertama ada 2, sementara di ruas kanan hanya ada oksigen sebanyak 1. Berarti yang di kanan kekurangan oksigen sebanyak 1. Sementara itu jumlah oksigen di ruas kiri pada persamaan kedua ada 2, dan jumlah oksigen di ruas kanan pada persamaan kedua jumlahnya sebanyak 7. Ada perbedaan oksigen sebanyak 5. Oleh karena itu, di sebelah kiri kita tambahkan oksigen sebanyak 5. Sekarang kita sudah dapati ada oksigen yang dilepas, ada oksigen yang diterima. Yang melepas itu berarti pada persamaan pertama itu kita boleh katakan ini merupakan reaksi reduksi. Jadi ini kita katakan saja, ini adalah reaksi reduksi. Sedangkan yang persamaan kedua ini adalah reaksi oksidasi. Karena reaksi oksidasi itu kan reaksi yang menangkap oksigen. Berarti ada zat yang di sisi sebelah kiri itu bertambah jumlah oksigennya. Jumlah oksigen yang dimaksud di sini adalah jumlah oksigen yang akan kita gunakan
untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks saja. Dalam reaksi oksidasi reduksi, jumlah oksigen yang dilepas dan yang diterima itu harus sama. Sekarang kita amati, pada reaksi reduksi ada oksigen sebanyak 1, sementara pada reaksi oksidasi ada 5. Oleh karena itu, reaksi reduksi yang ini kita bisa kalikan 5. Sehingga nanti oksigen yang diterima dan dilepas sama. Oke, sekarang ini kita salin untuk bisa melihat perbedaannya setelah kita kalikan. Jadi semuanya ini kita kalikan 5. Sekarang, setelah kita dapati jumlah oksigen yang diterima dan dilepas sama, kita bisa lakukan penggabungan. Dua persamaan reaksi yang sudah setara ini, reaksi reduksi oksidasi kita gabung sehingga menjadi reaksi redoks. Kita gabungkan ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan dengan ruas kanan. Yang sisi sini bisa kita hapus. Ini sekarang kita gabung. Kalau kita gabung, kita bisa salin seperti ini. Kita tinggal menambahkan ruas kiri dari persamaan kedua. Oke, kemudian yang sisi sebelah sini kita bisa tambahkan ruas kanan dari persamaan kedua. Oke, setelah selesai, setelah kita gabungkan, langkah berikutnya adalah mengeliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini, oksigen yang tadi kita munculkan, sekarang menjadi hilang. Seperti kalau kita menggunakan elektron, akhirnya elektron dicoret karena sudah elektron yang dilepas dan terima sama saja ini. Selanjutnya adalah menggabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Di sini ada 5Cl2, ada Cl2. Kalau kita gabungkan jadinya 6. Bisa kita hapus. Berikutnya NaOH. Di ruas sebelah kiri ini ada 10 dan 2. Kalau kita gabung jadi 12. Pindah ke ruas kanan. Ada NaCl sebanyak 10, 2 NaClO3. Di sini ada 5H2O, sementara di sebelah sini ada 1. Kalau kita gabung jadi 6, kemudian yang sisi sini kita hapus. Sudah selesai, ini sudah setara. Hanya saja kita bisa lakukan penyederhanaan sehingga koefisien yang kita dapati itu adalah koefisien paling sederhana dalam suatu persamaan reaksi. Jadi kalau kita sederhanakan, semuanya kita bagi dengan angka 2, sehingga hasilnya adalah 3, 6, 5, ini 1, nggak dituliskan, dan terakhir adalah 3. Sudah. Ini adalah hasil penyetaraan terakhir yang sudah kita peroleh dari suatu teknik penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode transfer oksigen. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial kimia ala urip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.